Jangan apa kan Anda? Ayo cabut. Dia kayak mau meludahin kita pas ya. Mau meludahi kita. Hati-hati kan Anda, tangga. Dia sampai saat ini mengikuti kita pas ya, di samping kita ini. Jadi dia mencoba untuk meludahi kita. Jadi anggapannya dia adalah di saat dia sudah meludahi kita, kita itu akan sakit pas ya. Ketahui soal adanya sosok Sinyo dan sosok Noni yang disinyalir mengganggu di tempat ini sih. Di tempat ini sendiri kan Anda? Dia mengetahui pas ya. Dia mengetahui. Jadi dia bilang sama saya, sosok itu emang suka apa ya? Muncul di jalan pas sama kayak dia pas ya. Di saat dia Tak dapat dipungkiri kehadiran sosok Sinyo dan Noni memang kerap menjadi teror yang nyata bagi warga sekitar. Hingga malam ini penelusuran pun dimulai demi menuntaskan teror tersebut. Nah pas ya, kita disambut sama sosok wanita. Disambut? Iya. Di mana kan Anda? Wow. Aduh. Permisi, assalamualaikum. Sosok wanita ini bukan sosok wanita yang biasa kita temui pas ya. Terus? Melainkan dia dengan pakaian adat Sunda, tapi dengan posisi dia duduk di atas itu dengan kaki dioncang-oncang kaki. Memainkan kakinya mainkan gitu ya? kakinya dengan rambut yang sangat panjang. Cuma pakaiannya itu bukan pakaian putih, melainkan menggunakan pakaian adat Sunda. Terus dia ini siapa kan Anda? Dan kenapa bisa ada di pohon ini? Jadi sosok wanita ini pada saat bangunan ini sudah kosong, dia langsung bermukim di sini pas ya, menempati pohon yang ada di belakang kita ini. Jadi dia bilang, saya emang bukan asli sini, tapi saya itu emang pada menempati pohon ini pada saat bangunan ini sudah kosong selama 35 tahun ya. Ya, kurang lebih. Terus kenapa dia memilih pohon ini kan Anda? Hati-hati kan Anda. Jadi dia menempati di pohon ini. Kalau pada saat sama saya, dia kan wujudnya dengan pakaian adat Sunda ya, Mas. Betul. Ya. Tapi kalau penduduk sini melihat dia menggunakan pakaian putih yang bisa kita temui, wanita-wanita yang bisa kita temui itu, Mas ya. Jenis yang bisa kita temui itu. Kenapa kayak gitu kan Anda? Dia ingin membuat tempat ini mempunyai kesan bahwa tempatnya menakutkan kayak gitu, Mas ya. Oh, itulah tujuan dia. Tujuan dia. Oke, terus mungkin boleh ditanyakan langsung ke sosok ini kan Anda? Karena memang misi aku sendiri datang ke tempat ini, aku ingin tahu apakah benar omongan masyarakat tentang sosok Sinyo dan sosok Noni itu benar adanya di tempat ini dan kenapa ada di tempat ini. Terus boleh ditanyakan mungkin apakah sosok ini mengetahui tentang keberadaan sosok tersebut yang aku sebutkan tadi. Untuk sosok itu dia tidak mengetahui, Mas ya. Melainkan dia mengetahui ada suatu makom atau makam yang dekat-dekat sini, tidak jauh dari tempat ini, Mas ya. Dia hanya mengetahui itu, tapi sosok yang Noni dan Sinyo itu dia tidak mengetahui. Makam itu makam siapa ya kan Anda? Dia tidak mau ngasih tahu Mas ya, karena emang bukan kapasitasnya dia. Oke, ya udah kalau gitu kita lanjutin penelusuran kita ya kan Anda. Terima kasih. Permisi, assalamualaikum. Nah di sini Mas ya. Ada sosok lagi. Aduh, hati-hati kan Anda, pelan-pelan. Permisi, kita nggak tahu ya Mas ya kenapa disambut dengan dekat sekali waktunya. Tadi saat di situ disambut dengan wanita, di sini disambut dengan sosok yang dibungkus dengan kain putih. Aduh, males banget lagi. Hati-hati kan Anda.
Jadi dia ada di sela-sela pohon itu Pas ya. Iya. Dengan dia posisinya begini, dengan muka yang hitam, full muka hitam, tapi mempunyai mata, hidung dan mulut. Dan dia dengan posisi begini. Oke. Terus kalau untuk sosok ini sendiri, dia tuh siapa kan Anda? Atau memang hanya sosok biasa saja yang menempati tempat ini karena kosong? Dia sosok yang biasa aja, dia ingin apa ya? Ingin mencoba untuk komunikasi dengan Fasya. Aduh, jangan kan Anda. Jangan kan Anda. Kita coba dulu sini. Fasya. Tiba-tiba sosok yang mendiami pohon tersebut ingin sekali berkomunikasi dengan Fasya. Dengan sedikit perasaan takut, Fasya pun mengikuti arahan dari Den Ananda. Ini aku ngapain kan Anda? Tangan kamu begini aja. Mendekat. Ayo kalau mau komunikasi. Aduh, ini langsung berasa hangat loh. Ya, Ini langsung berasa hangat. cukup. Langsung berasa hangat. Jadi dia, kenapa kamu hangat? Hah? Posisinya, dia itu kepalanya itu diginiin Pas ya. Oh, ngedekat ke tangan aku. Dekat ke tangan kamu dan apa ya, ujung itunya, ikatannya itu kayak digoyang-goyangin seperti itu. Jangan. Kenapa kan Anda? Ayo cabut. Dia kayak mau meludahin kita Pas ya. Aduh. Mau meludahi Terus, kita. hati-hati kan Anda, tangga. Dia sampai saat ini mengikuti kita Pas ya. Di samping kita ini. Jadi dia mencoba untuk meludahi kita. Jadi anggapannya dia adalah di saat dia sudah meludahi kita, kita itu akan sakit Pas ya. Aduh, ya udah kalau gitu kan Anda, yuk kita lanjutin aja penelusuran kita. Ayo sana dulu, sana. Ayo sana. Saya sekilas kayak ngeliat sekelebatan sosok kayak kakek, cuma dia jalan cepat sekali sih Pas ya. Di mana kan Anda? Ke sana. Ke arah sana? Iya. Dia cepat sekali, sempat kayak melihat kita. Saya tegesin, langsung dia kayak cepat sekali Jalan jalannya ke langsung sana ya? menuju ke sana. Itu sosok laki-laki. Hah? Anda pelan-pelan. Hei, Pelan-pelan kan Anda? hei. Siapa kamu? Jadi sosok laki-laki dengan apa memegang ondel-ondel kayak ondel-ondel kecil segini, tapi mukanya dia itu apa ya, kayak muka dengan posisi gepeng Pas ya, kayak kalau saya lihat kayak hancur gitu ya, ya. kayak pernah kejadian kelindas. Ya kita komunikasi baik. Ya, ajak komunikasi baik-baik aja kan Anda. Jadi laki-laki ini kalau yang saya lihat umurnya itu 20 sampai 30 tahun. Sekitar segitu. Dan dia menggunakan pakai celana pendek dan kaos oblong kayak anak muda. Kalau saya menggunakan anak muda, dia bilang dia dengan muka sedih. Kenapa sih kok saya sampai mengalami kecelakaan, padahal saya sedang mencari nafkah buat anak istri saya, kata dia gitu. Oh, terus kan Anda, maaf tapi mungkin boleh ditanya ke sosok ini, apakah kecelakaan yang terjadi oleh sosok ini itu memang murni kecelakaan atau ada sangkut pautnya dengan sosok-sosok yang memang berasal dari bangunan ini? Dia bilang sama saya, dia tidak ada sangkut pautnya sama kecelakaan itu sama goib Pas ya. Melainkan emang kalau ondel-ondel itu kan apa ya, seninya itu adalah dengan dia masuk ke dalam ondel-ondelnya itu dan ya? joget kayak gitu ya Pas ya. Betul. Nah pada saat itu dia tidak melihat ada mobil dengan kecepatan tinggi. Jadi pada saat itu terjadilah kecelakaan itu ya. itu. Terus kan Anda, kalau gitu kenapa sosoknya ada di bangunan ini? Jadi kenapa sosok ini masih tetap di bangunan ini? Dia itu mengalami kecelakaan di depan
Jalanan depan depan bangunan jalan ini. ya, betul. depan jalanan ini. Hmm. Dan dia juga suka menampaki wujudnya di jalanan itu pas ya. Di malam-malam, di jam 12 malam atau jam 1 malam kayak gitu. Jadi dia dengan penampilan ondel-ondelnya dia jalan kayak gitu pas ya. Tapi kenapa kan Anda? Kok dia malah jadi seperti mengganggu? Kamu kemana, menunjukin kemana? Hati-hati kan Anda, pelan-pelan. Jadi dia kenapa masih ada di sini Pak dan masih suka mengganggu, bukan mengganggu ya, mewujudkan maksudnya mewujudkan fisiknya pada saat di jam 12 malam itu dia ingin komunikasi dengan penduduk-penduduk yang dekat sini Pak ya. Seakan-akan dia itu masih hidup sebetulnya. Oh, berarti bukan dengan tujuan menakut-nakuti ya? Betul, kan Anda? bukan. Oke. Baik. Kalau gitu mungkin aku langsung to the point kan Anda. Ya. Boleh ditanyakan ke sosok ini apakah mengetahui soal adanya sosok Sinyo dan sosok Noni yang disinyalir mengganggu di tempat ini sih. Di tempat ini sendiri kan Anda? Dia mengetahui Pak ya. Dia mengetahui. Jadi dia bilang sama saya, sosok itu emang suka muncul di jalan pas sama kayak dia Pak ya.